Halo semuanya, balik lagi ya dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang hubungan antara bahasa dan juga gender, khususnya tentang bahasa perempuan yang dicetuskan oleh Lakoff pada tahun 1975 di dalam penelitiannya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita juga harus ketahui bahwa bahasa itu bersifat sangat dinamis, ya. Jadi bahasa itu akan berubah-ubah seiring waktu berlalu. Selain itu, bahasa juga akan berubah-ubah tergantung pada siapa yang menggunakan, dalam konteks apa, dan dengan siapa mereka berbicara. Nah, jadi contohnya nih, kalau misalnya ada orang A dan orang B, mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Anggap aja yang orang A adalah masyarakat dari Indonesia bagian timur dan orang B adalah masyarakat dari Indonesia bagian tengah atau barat ya. Nah, mungkin ketika kita minta untuk mematikan TV, orang timur akan mengatakan, kau bunuh itu TV. Nah, tapi orang-orang yang berada di bagian tengah ke barat, maka mereka akan bilang, matiin TV-nya dong. Nah, di sana kita bisa melihat ada dua orang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan komunikatif yang sama, yaitu mematikan TV. Tapi struktur kalimatnya kita bisa lihat ada perbedaan. Nah, hal itu juga yang terjadi ketika kita melihat hubungan antara bahasa dan juga gender. Nah, kalau misalnya kita melihat gender ini kan ada macam-macam ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa gender itu beda dengan seks. Nah, kalau seks itu adalah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, ya artinya dia laki-laki dan juga perempuan. Dan memiliki sistem genitalnya masing-masing. Nah, itu seks. Nah, kalau gender itu adalah konstruksi sosial. Bagaimana masyarakat melihat individu, apakah dia memiliki sifat maskulin atau sifat feminim dan yang lain sebagainya. Tergantung dari konvensi yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat kalau gender itu sebenarnya ada macam-macam ya. Tapi kita anggap aja lah ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau laki-laki yang memiliki sifat maskulin, terus dia ngomongnya agak berat suaranya atau yang lain sebagainya. Terus kalau yang perempuan ya feminim atau yang lain sebagainya. Nah, itu adalah klasifikasi gender yang paling umum kita temukan di dalam sosial masyarakat. Nah, terkait contohnya sendiri kita bisa lihat kalau misalnya bahasa laki-laki dan juga bahasa perempuan itu cenderung berbeda. Nah, jadi misalnya nih kalau kita melihat bahasa perempuan, ada perempuan A dan perempuan B. Nah, perempuan A ini ingin memuji perempuan B. Terus dia bilang, ih kamu cantik deh, ih kamu imut deh, atau yang lain sebagainya. Nah, itu seolah-olah normal di antara mereka. Jadi nggak ada maksud-maksud lain yang mungkin disalahartikan oleh si pendengar. Tapi kalau misalnya laki-laki ngomong, ih kamu ganteng deh, ih kamu imut deh, mungkin sesuatu yang berbeda akan terjadi pada pelaku komunikasi di situ antara laki-laki A dan juga laki-laki B. Misalnya ya nanti bakal dijawab kayak, ih geli banget deh kamu ngomong kayak gitu. Nah, jadi ada sifat-sifat tertentu atau konvensi-konvensi tertentu yang berlaku di dalam sosial masyarakat bahwa laki-laki nggak ngomong seperti bagaimana perempuan memuji perempuan yang lain. Jadi ya ada ketentuan-ketentuan itu di dalam sosial masyarakat sehingga kita bisa mengetahui apa yang layak dan apa yang nggak layak di dalam sosial masyarakat. Nah, jadi kira-kira seperti itu antara bahasa laki-laki dan juga perempuan. Oke, jadi kasus-kasus seperti ini udah banyak banget diteliti oleh para ahli bahasa. Misalnya seperti Robin Lakoff yang akhirnya menerbitkan buku yang berjudul Language and Woman's Place pada tahun 1975. Oke, terkait dengan bahasa laki-laki dan juga bahasa perempuan, penelitian oleh Kramer pada tahun 1977 yang berjudul Perception of Female and Male Speech itu menunjukkan bahwa bahasa laki-laki lebih agresif, terus menggunakan slang, kemudian suaranya yang cukup keras. Sehingga fakta-fakta itu dikategorikan sebagai sifat-sifat maskulinitas. Lalu sebaliknya bahasa perempuan di dalam penelitian Kramer, dia melihatkan bahwa perempuan itu cenderung menghasilkan bahasa-bahasa yang mengandung emosional, kemudian tata bahasanya lebih baku daripada laki-laki. Nah, selain itu Kramer juga melihat bahwa bahasa perempuan lembut,
sopan santun, dan juga sangat detail. Sehingga jenis bahasa yang terjadi di antara bahasa laki-laki dan juga bahasa perempuan, Kramer menyebutkan bahasa perempuan sebagai counter language pada bahasa laki-laki. Nah, selain penelitian yang dilakukan oleh Kramer pada tahun 1977, ada juga penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 oleh Eckert dan juga McConnell yang melihat perbedaan antara bahasa laki-laki dan bahasa perempuan ketika memesan di restoran. Nah, pada penelitian itu, peneliti menunjukkan bahwa laki-laki cenderung menunjukkan intensi di dalam kalimatnya. Misalnya seperti, I want a Big Mac. Ya, pakai want. Ya. Kemudian kalau perempuan itu lebih mengedepankan sopan santun. Jadi dia lebih menggunakan modal verb. Misalnya seperti I'd like a salad please. Nah, jadi di sana dia melihat perbedaan yang cukup signifikan di dalam bahasa laki-laki dan bahasa perempuan ketika memesan di restoran. Oke, jadi penelitian kayak gini tuh udah banyak, nggak cuma di Amerika aja, tapi di seluruh dunia. Tapi aku nggak mungkin juga bacain itu semua. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin lebih fokus lagi tentang bahasa perempuan yang ditulis oleh Lakoff pada tahun 1975. Oke, jadi yang pertama itu perempuan sering banget menggunakan lexical hedges atau fillers di dalam tuturannya. Jadi lexical hedges ini dalam istilah linguistik berarti pemagaran ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Misalnya nih kalau kita mau pakai hedges ketika kita menjawab pernyataan seseorang. Misalnya ada yang nanya, tadi filmnya bagus ya? Terus kita jawab, kayaknya bagus ya. Jadi dengan begitu kita sebenarnya nggak yakin 100% apakah filmnya bagus atau enggak, atau sebenarnya itu sebagai penolakan tetapi kita lakukan secara halus ya. Nah, daripada menyinggung jadi kita pakai hedges di sana. Nah, selain itu perempuan juga cenderung menggunakan tag question atau pemarkah interrogatif di dalam pernyataannya untuk memberikan keyakinan bahwa yang dia nyatakan itu benar. Jadi ini misalnya, she's very nice, isn't she? Nah, jadi ada isn't she di belakangnya untuk meyakinkan mitra tuturnya bahwa yang dia nyatakan itu benar kan? Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ketika perempuan itu lebih cenderung menggunakan tag questions daripada laki-laki. Nah, selain itu perempuan juga cenderung menaikkan intonasi pada pernyataan deklaratif. Misalnya, it's really good. Ya, jadi itu sebenarnya kalimat deklaratif tapi dia kasih intonasi. Nah, intinya itu seperti penegasan yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, selain itu, perempuan juga cenderung menggunakan empty adjective di dalam tuturannya. Sebuah adjektif yang digunakan bukan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya, tetapi memasukkan emosi-emosi tertentu yang dimiliki oleh si penutur. Jadi misalnya seperti divine, charming. Nah, selain hal-hal tadi, perempuan juga sangat detail terhadap warna dibandingkan dengan laki-laki. Jadi, perempuan itu lebih bisa mengenali warna yang lebih beragam daripada laki-laki ya. Jadi misalnya seperti aquamarine, mauve, lavender, dan yang lain sebagainya. Lalu tuturan perempuan juga mengandung intensifier atau penegasan ya. Misalnya seperti really, so, just, dan yang lain sebagainya ya. Misal kayak gini, I like him so much. Nah, jadi kalau ada kata so itu berarti aku sangat suka sama dia. Jadi penggunaan so ini memberikan penegasan yang ya benar-benar tegas dari tuturan perempuan. Lalu ada juga jenis tuturan yang lain yaitu hypercorrect grammar, bahwa laki-laki itu sangat patuh pada grammar atau tata bahasa pada tuturannya dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung merusak tata bahasa itu sendiri. Nah, seperti yang udah aku bahas tadi di awal ya, kalau perempuan itu juga menggunakan bentuk-bentuk yang sangat sopan ya. Jadi Lakoff melihat pola komunikasi perempuan yang seperti ini, dia namai sebagai super polite speech. Nah, misalnya seperti menggunakan modal verb dalam I would like, ya, jadi lebih mengutamakan kesopanan dalam tuturannya. Di lain sisi, perempuan juga sangat sopan dengan menggunakan please, thank you, dan yang lain sebagainya.
Nah, selanjutnya jenis bahasa perempuan juga sangat menghindari kata-kata umpatan ya, atau swear words. Nah, misalnya nih kalau laki-laki ngomong you're a fucking bastard, nah perempuan tuh lebih menggunakan bahasa-bahasa seperti oh my godness. Nah, jadi seperti itu. Mereka cenderung menghindari umpatan-umpatan. Nah, selanjutnya ada emphatic stress, misalnya dalam kalimat it was a brilliant performance. Nah, jadi dia ingin memperkuat isi dari tuturannya itu dengan menggunakan kata brilliant. Jadi itu disebut dengan emphatic stress. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini tentang hubungan antara bahasa dan gender. Lebih khususnya tentang bahasa perempuan yang dirumuskan oleh Lakoff. Nah, perlu teman-teman ingat juga bahwa rumusan-rumusan yang tadi itu, yang dirumuskan oleh Lakoff, nggak sepenuhnya benar. Jadi bukan berarti laki-laki juga nggak memproduksi jenis tuturan seperti itu, tapi Lakoff melihat bahwa kecenderungan perempuan untuk menghadirkan 10 jenis tuturan tadi. Oke, jadi segitu aja. Makasih udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa.